Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Kita buka Sahih Bukhari juz 1, Kitabul Wudu, nomor hadis 102. Bukhari juz 1, Kitabul Wudu, nomor hadis 102. Selalu dipuniati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab idza ulqiya, ketika dijatuhkan, ala dhahril musolli, atas punggungnya orang yang sedang sholat, apa qadarun, kotoran, aujifatun, atau bangkai, lam tasud, tidak rusak, alaihi, atas orang yang sedang sholat, apa sholatuhu, sholatnya man. Di bab ketika orang yang sedang sholat punggungnya dijatuhi kotoran atau bangkai, maka sholatnya orang tersebut tidak rusak. Maksudnya terus saja, kalau belum selesai diselesaikan. Wakana, dan ada siapa Ibnu Umar, idza ra'a, ketika melihat siapa Ibnu Umar, fi saubihi, di dalam pakaiannya Ibnu Umar, daman darah, wawa, dan Ibnu Umar iku yusolli, sholat siapa Ibnu Umar, wadu'a, maka meletakkan siapa Ibnu Umar hu, pada pakaian, wa madho, dan terus siapa Ibnu Umar fi sholatihi, di dalam sholatnya Ibnu Umar. Jadi kalau Ibnu Umar itu ketika dia melihat pakaiannya kena darah dan dia sedang sholat, maka pakaiannya itu diseleh, diletakkan, dan sholatnya diteruskan. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Musayyab was-Sa'bi, idza sholat, ketika sholat siapa man, wa fi saubi, dan di dalam pakaiannya man, apa damun, darah, au janabatun, atau sperma, au li ghairil kiblati, atau selain menghadap kiblat, au tayammamu, atau tayamum, wasolat, dan salat siapa man, sumateroka, kemudian menjumpai siapa man, alma'a, pada sperma. Kok sperma? Alma'a, pada air. Alma'a, pada air. Air ini. Fi waqtihi, di dalam waktunya sholat. Layu, itu tidak mengulang siapa man. Menurut Ibnu Musayyabi dan Sa'bi, ketika seseorang sedang sholat dan di dalam pakaiannya itu ada darah atau mani atau sperma, dia tidak menjumpai air ketika itu, atau tidak menghadap kiblat pas sholat itu, atau tayamum,
dan dia sholat tidak menghadap kiblat, atau sholat di pakaiannya itu kena darah atau sperma, atau tayamum. Kemudian diaman menjumpai air di dalam waktu sholat itu. Kalau sholat duhur kan dari lingsir atau lingsirnya matahari itu ya, sampai bayang-bayang sama dengan bendanya itu waktu duhur. Kok masih di dalam waktu itu, maka dia juga tidak berkewajiban mengulangi sholatnya. Ya sholat yang pertama itu sudah sah. Nah tadi kena darah tidak dibasuh, ya sudah sah. Tadi pakainya kena sperma belum dibasuh, ya sudah sah. Atau tayamum sekarang menjumpai air, ya sudah sah, tidak diulangi menurut Ibnu Musayyab dan As-Sa'bi. Nomor hadis 102. Hadasna Ba'dan qala berkata siapa Ba'dan, ahbarani Abi an Su'bah an Abi Ishaq an Amr bin Maimunin an Abdillah qala berkata siapa Abdillah. Baina pada suatu hari siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sajidun sedang sujud. Khiwalah ganti guru. Qala berkata siapa Bukhari. Wa hadatsani Ahmad ibnu Utsman. Qala berkata siapa Ahmad. Hadatsana Suraih bin Maslamah. Qala berkata siapa Suraih. Hadatsana Ibrahim bin Yusuf. An-Nabi Ishaq. Qala berkata siapa Ishaq. Hadatsana Amr bin Maimunin anna Abdullah bin Mas'udin. Hadasahu bercerita siapa Abdullah hu pada Amr. Anna Nabiya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada siapa Nabi ku yusoli salat siapa Nabi. Indal bait di sisi Baitullah. Wa Abu Jahal dan Abu Jahal wa ashabun dan teman lau bagi Abu Jahal ikut julusun duduk. Idan ketika itu kola berkata siapa ba'dum sebagian mereka li ba'din pada sebagian. Ayukum manakah kalian? Ya jiu yang datang siapa ayukum? Bisala jazurin dengan blondotnya onta. Bisala jazuri bani fulan dengan blondotnya ontanya bani fulan. Fayadhu maka meletakkan siapa ayukum ala dhahri Muhammadin atas punggungnya Muhammad. Idza sajada ketika sujud siapa Muhammad. Ba'asa maka mengerjakan. Mati nggih. Cepat-cepat. Siapa askol qaumi lebih silakannya kaum, namanya Uqbah bin Abi Mu'aitin. Uqbah bin Abi Mu'aitin. Faja maka datang siapa Uqbah itu tadi, askol kaum itu. Bi dengan blondotnya onta. Fanadoro maka menunggu siapa Uqbah. Hatta idza sajada sehingga ketika sujud siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa do'au maka meletakkan siapa Uqbah itu askol kaum tadi loh. Cilakane kaum itu, celakanya kaum itu. Hu pada blondot itu jerohannya onta itu, blondotnya onta. Ala dhori atas punggungnya Nabi Muhammad.
baina katifai di antara dua tulang belikatnya Nabi Muhammad. Wa ana dan aku Abdullah bin Mas'ud, angduru melihat aku, la unia tidak bisa menolak aku, sayan sesuatu, laukana jika ada li bagiku apa manaatun pencegah atau menyegah. Qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, faja'alu maka mengerjakan mereka Abu Jahal dan teman-temannya, yadhakuna tertawa mereka. Fayukhilu maka mengolok-olok siapa ba'dum sebagian mereka la ba'din atas sebagian. Wa Rasulullah dan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam iku sajidun sujud. La yarfa'u tidak bisa mengangkat siapa Nabi ra'sau pada kepalanya Nabi. Hatta jahat sehingga datang pada Nabi siapa Fatimah. Fatorohat maka membuang siapa Fatimah andohri dari punggungnya Nabi. Farofa maka mengangkat siapa Nabi roksau pada kepalanya Nabi. Sumakola kemudian berdoa siapa Nabi. Allahumma ya Allah, alaika semoga memberatkan engkau di Quraisyin pada orang Quraisy salah samarotin 3 kali. Fasako maka berat alaihim atas mereka Quraisy idda ketika berdoa siapa Nabi alaihim berat atas mereka. Qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, wa kanu dan ada mereka, yarawna melihat mereka, ana da'wata sungguhnya doa, fi dzalikal balad di dalam demikian itu negara, iku mustajabatun dikabulkan. Suma sama kemudian menamai siapa Nabi, Allahumma ya Allah, alaika semoga memberatkan engkau, ya bijal pada bijahal, wa alaika dan semoga memberatkan engkau, bi Utbah ibni Rabi'ah, wa Saibah ibni Rabi'ah, wal Walid ibni Utbah, wa Umayyah ibni Khalaf, wa Uqbah ibni Abi Mu'aitin. Wa'ada menghitung siapa Nabi as-sabi'at 7 orang. Falang nahfadhu maka tidak hafal aku pada pada 7 orang itu. Qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, fawaladhi maka demi zat nafsi diriku, biyadihi atas tangannya Allah, tangannya zat. Laqad ra'aitu sungguh melihat aku Abdullah bin Mas'ud alladzina mereka orang-orang ada yang telah menghitung siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a mati fi qalibin di dalam sumur, yaitu qalibil badri sumur Badar.
Di Abdullah bin Mas'ud bercerita, pada suatu hari Nabi itu sedang sholat di sisi Ka'bah. Itu sebelum hijrah Nah, di situ ada Abu Jahal. Abu Jahal sebenarnya pamannya Nabi juga, tapi bencinya sama Nabi Muhammad sungguh. Dan teman-temannya sedang duduk-duduk ngomong-ngomong. Ketika melihat Nabi sholat di situ, maka mereka berkata terhadap sebagiannya, siapakah kalian yang mau datang membawa blondotnya unta Bani Fulan, kemudian diletakkan di atas punggungnya Muhammad ketika Muhammad sedang sujud. Siapa yang berani? Ya, langsung itu cepet-cepet cilaka-cilakanya kaum, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aitin. Dia ditantang begitu, langsung cepet-cepet mengambil blondotnya unta. Blondotnya unta, jeruani unta ya berat loh ya. Nah, dan dia menunggu sampai Nabi Muhammad sujud. Nah, ketika Nabi Muhammad sujud, maka Uqbah bin Abi Mu'aitin itu meletakkan blondot itu di atas punggungnya Nabi, di antara kedua tulang belikotnya Nabi. Saya juga melihat, saya Abdullah bin Mas'ud melihat itu, tapi saya tidak bisa menolak sesuatu. Abdullah bin Mas'ud yang masih kecil tuh. Kalau saya punya pencegah itu, saya cegah dia. Diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka Abu Jahal dan teman-temannya itu pada tertawa, mengolok-olok sebagian pada sebagian, teman tertawakan Nabi maksudnya. Raiso tangi lah, raiso tangi ya. Oh, mergo kowe, nah wong-wong aneh begitu ya. Mengolok-olok sebagian, tapi untuk bukan bikin candaan itu. Dan Nabi sujud itu nggak bisa mengangkat kepalanya. Gitu. Wong di punggungnya ada berabian unta. Maka datanglah putrinya namanya Fatimah. Langsung membuang itu blondot itu dari punggungnya Nabi, sehingga terus Nabi bisa mengangkat kepalanya. Ketika Nabi mengangkat kepalanya, Nabi berdoa, "Ya Allah, semoga Engkau memberatkan orang-orang Quraisy. Ya Allah, semoga Engkau memberatkan orang-orang Quraisy. Ya Allah, semoga Engkau memberatkan orang-orang Quraisy." 3 kali. Maka beratlah atas orang-orang Quraisy tersebut. Nah, Abdullah bin Mas'ud menceritakan, mereka itu mengetahui bahwa doa di negara ini, maksudnya di Baitullah itu mustajab. Wah, ini kayak wong Quraisy kabeh, berat ini. Maka Nabi menamai orang-orang yang didoakan itu satu persatu. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Sebut Abi Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aitin. Dan Nabi menghitung itu ada 7 orang itu. 7 orang. Ini kan baru 6. Yang satu saya tidak hafal itu. 7 orang itu. Yang didoakan berat atas mereka. Maka demi Allah, diriku di atas tangannya Allah. Sungguh aku melihat orang-orang yang dihitung Nabi tadi, disebut namanya 7 orang itu mati semua. Dan jasadnya dimasukkan ke dalam sumur, yaitu sumur Badar. Terbunuh pada perang Badar itu. 7 orang itu. Nah, itu doanya Nabi. Jadi yang di sini maksudnya ketika pas sholat ada berabian itu toh, blondot, ya ndak apa-apa, tidak membatalkan sholat.
tidak membatalkan sholat. Tuh, ini kan ceritanya panjang. Terus Nabi mendoakan berat atas mereka yang melakukan itu. Melakukan nindih ke blondot nenggon gegere Nabi. Meletakkan blondot unta di punggungnya Nabi. Didoakan berat atas mereka yang bersekongkol itu. Yang dipimpin oleh Abu Jahal. Babul Bazaki. Babul Buzaki. Babnya meludah. Buzaki. Babnya meludah. Wal mukhoti dan ngeliak. Meludah itu biasa. Tuh. Kalau ngeliak itu dari tenggorok. Itu sehingga warnanya saja sudah beda itu. Hijau ke kuning-kuningan apa-apa itu. Kental lagi. Wanahwi dan semisal itu. Fisaubi di dalam pakaian. Jadi pas itu atau ngeliat terus dikenakan pakaian itu gimana? Waqala dan berkata siapa orang anil Miswar wa Marwan kharaja keluar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman Hudaybiyah di zaman perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Fadzakara maka menuturkan al hadisah pada hadis. Wa matah nahoma dan tidak ngeliak. Ngeliak bahasa Indonesianya apa? Mengeluarkan dahak dari tenggorokan. Itu ngeliat. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan pada liak. Liak itu lendir dari tenggorokan itu ya. Illa kecuali waqa'at jatuh apa liak atau apa ya itu fi kafi rajulin di telapak tangannya rajul minhum dari mereka sahabat. Fadalaka maka menggosok-gosokkan mereka biar dengan liak wajah pada wajahnya wajil daud dan pada kulitnya rajul. Diterangkan bahwa Nabi itu tidak meliak. Berarti jatuhnya itu di telapak tangannya rajul. Sahabat-sahabatnya Nabi. Lah untuk apa itu? Bagi mereka digosok-gosokkan pada wajah dan kulit mereka kan wangi. Gitu. Idunya Nabi itu. Ngidu, ludahnya Nabi itu wangi. Bazok buzak itu ludah itu loh. Nomor 103. Hadatsana Muhammad bin Yusuf. Qala berkata siapa Muhammad hadatsana Sufyan an Humaidin. Ananas qolanas bazako ngidu atau meludah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi saubihi di dalam pakaiannya Nabi. Tawalahu memanjangkan hu pada hadis siapa Ibnu Abi Maryam. Kala berkata siapa Ibnu Abi Maryam. Ahbarona Yahya Ibnu Ayyub. Kala Yahya hadatsani Humaid. Kala Humaid sami'tu mendengar aku Humaid Anasan pada Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang. Di Nabi meludah di dalam pakaiannya Nabi boleh ya
kantongannya sebelah kiri atau pucuknya pakaian ya. Kemarin sudah ya. Babun bab la juzu tidak boleh apa al wudu bin nabidhi dengan baceman. Baceman itu yang untuk bikin minuman keras itu loh. Wala dan tidak al muskiri yang memabukkan. Wakaria dan benci pada kelakuan, ada tingkah siapa al Hasan wa Abu Aliyah. Waqala dan berkata siapa tayamum iku uhabbu lebih dicintai ilaya padaku minal wudu dibanding berwudu binabidin dengan baceman walabani dan susu. Tidak boleh berwudu dengan baceman atau dengan yang memabukkan. Berwudu dengan whisky, ya, enggak boleh. Dengan bacemannya yang belum jadi whisky masih dibacem tinggal wudu ya enggak boleh. Itu dibenci oleh Hasan dan Abu Aliyah. Nah, atau saya lebih senang tayamum daripada berwudu dengan baceman dan susu. Nah, susu untuk wudu, nah, diminum saja susunya. Nomor hadis 104. Hadatsana Ali bin Abdillah qala berkata siapa Ali? Hadatsana Sufyan qala Sufyan. Hadatsana Zuhri an Nabi Salama an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Kulu sarobin setiap minuman askaro yang memabukkan fahuwa maka minuman iku haramun haram. Setiap minuman yang memabukkan itu haram. Ya semua minuman yang bisa memabukkan, mabuk itu bisa menghilangkan akal itu, menghilangkan akal sehat. Jadi akal sehatnya nggak jalan itu namanya mabuk. Kalau minum teh mbok ngantek kembung ya, insya Allah ya mabuk ya. Kalau biasanya minuman keras itu yang memabukkan namanya. Itu haram semua. Babu ghuslil mar'ati bab membasuhnya perempuan. Abah pada bapaknya perempuan. Adama pada darah. An wajhi dari wajahnya abah. Jadi seorang anak perempuan membasuh darah dari wajahnya bapaknya. Waqala dan berkata siapa Abul Aliyah, imsahu mengusaplah kalian ala rijli atas kakiku. Fa inna maka sungguhnya kaki iku maridotun sakit. Nomor hadis 105. Hadatsana Muhammadun qala berkata siapa Muhammad? Ahbarna Sufyan bin Uyainah an Nabi Hazimin sami'a mendengar Sahla bin Sa'din As-Sa'idiyah. Wasala dan bertanya pada Sahal siapa an-nasu manusia. Wama baini dan tidak ada di antara aku Abi Hazimin wa bainau dan di antara Sahal bin Sa'din siapa hatun seseorang. Maksudnya ya
dekat di situ, tidak terhalang seseorang. Pertanyaannya bi ayyisain, dengan apa sesuatu duya diobati apa juruhun Nabi, lukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka berkata siapa Sahl, ma bakia, tidak tersisa siapa hadun seseorang, a'lamu yang lebih mengetahui, bi dengan ma mini dibanding aku Sahl. Ceritanya begini, karena ada siapa Aliun Ali, yajiu datang siapa Ali bitursi dengan tamengnya Ali, tameng. Di dalam tameng apa maun air. Wa Fatimah, dan Fatimah ikut taksilu membasuh an wajhi dari wajahnya Nabi adama pada darah. Fauhidha, maka diambil apa hasirun tikar. Fauhriko, maka dibakar apa tikar. Fakhusya, maka dibobokkan bi dengan abunya tikar apa juruhuhu, lukanya Nabi. Jadi ketika itu ada manusia-manusia bertanya pada Sahl bin Sa'din, dan di antara aku dan Sahl itu tidak ada seseorang, tidak terhalang seseorang. Jadi hanya mendengar, dia tidak bertanya, dia tidak minta berguru, tapi hanya mendengar itu. Abi Hazimin itu juga bisa sudah menjadi sah itu ya. Ilmunya sah. Yang bertanya manusia-manusia itu bertanya kepada Sahl, aku Abi Hazimin hanya mendengar saja. Manusia itu bertanya pada Sahl, dengan apa lukanya Nabi diobati. Nah, perang Uhud itu ya, Nabi luka-luka itu sampai topi wajahnya pecah. Berarti ya kena pedang itu, tapi luka tok, tidak meninggal Nabi. Lukanya Nabi diobati dengan apa? Sahl bin Sa'din As-Sa'idi. Jawabnya Sahl, wah, tidak ada yang tersisa dari seseorang yang lebih mengetahui dengan ma daripada saya. Yang masih, yang tinggal itu hanya saya, lainnya sudah mati semua itu. Saya melihat itu. Ketika itu Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah, itu datang dengan tameng yang berisi air. Dan Fatimah ketika itu membasuh wajahnya Nabi daripada darah. Karena wajahnya Nabi berdarah. Setelah bersih, dibasuh, maka diambillah tikar. Dibakar itu tikar. Kalau dulu itu kan tikar dari apa? Daun-daunan, dari alang-alang begitu ya. Kalau di sini ya dari daun pandan yang dikeringkan itu. Dari mendong. Bukan dari plastik ini yang dibakar. Yang banyak dari itu daun-daunan itu. Tikar yang dibikin dari daun-daunan itu. Kalau dari plastik melenyok dari daun-daunan. Nah, setelah dibakar kan ada abunya itu. Nah, abunya itu dibobokkan pada lukanya Nabi yang mengalir darah itu, dibobokkan. Wah, ini kena pedang suwek kan. Luka dulu belum ada jahit-jahit menjahit ya toh. Diletakkan itu. Dengan abu tikar yang baru dibakar tuh. Jadi steril ini. Abunya steril, baru saja dibakar ya. Steril. Nah, untuk menghentikan
darah yang mengalir. Nah, itu kalau dulu kecil saya kan juga begitu. Kalau bermain kena apa itu, kakinya kena beling begitu ya, kena beling itu pecahan kaca gelas piring itu kan dibuang di kebun biasanya, itu langganan kena itu ya, cari tanah yang lembut itu templekkan dulu gitu, itu sembuh. Dulu kecil saya begitu itu sembuh. Sekarang tanah sekarang kalau ditempelkan di luka itu jadi abu, itu infeksi ya. Kalau dulu sembuh itu, alhamdulillah dulu sembuh itu. Jadi nggak obat kemana-mana, itu tanah saja plek udah darahnya berhenti mengalir. Itu zamannya Nabi ya itu pakai tikar yang dibakar, tentunya tikar yang terbuat dari daun-daunan, itu bukan dari plastik seperti sekarang. Ojo diprakteknya, wah ini enak ini plastik dibakar terus diteteskan pada lukanya ya tambah luka-luka terbakar ya. Tuh, pengobatan tradisional, pengobatan alternatif kalau pas dalam keadaan darurat. Nah, darurat itu untuk menghentikan darah dari luka yang mengenai seseorang dengan membakar ya. Kalau tidak ada klauso atau tikar ya apa ya, daun-daun kering apa-apa itu yang kering-kering itu dibakar gitu, terus abunya untuk nempel kayak itu plek, itu yang higienis, insya Allah higienis, insya Allah tidak akan apa infeksi. Itu perhatiannya Fatimah terhadap bapaknya itu memang luar biasa. Perang saja mengikuti dan mengobati sebagai, kalau sekarang ya paramedis begitu ya, atau PPPK, pertolongan pertama pada kecelakaan, bulan sabit. Babus siwaki, bab siwakan. Wakola dan berkata, siapa Ibnu Abbas, bitu menginap aku Ibnu Abbas indan Nabi, di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fastana, maka siwakan siapa Nabi. Siwakan siapa Nabi. Nomor hadis 106. Hadatsna Abu Nu'man, qala berkata siapa Abu Nu'man. Hadatsna Hamad ibnu Zaidin an Ghailan bani Jarir an Nabi Burdah an Nabi Qolabi. Ata itu datang aku an Nabi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawajjatu, maka menjumpai aku pada Nabi yastanu siwakan siapa Nabi. Bisiwakin, dengan siwak, biyadi, di tangannya Nabi. Ya aku berkata siapa Nabi. Wasiwaku, dan siwak iku vivi, di dalam lesannya Nabi, di dalam mulutnya Nabi. Karena sepertinya Nabi ku yatahawau, muntah siapa Nabi. Ketika itu aku api menjumpai Nabi sedang siwakan. Siwaknya di tangannya Nabi itu, dan Nabi seperti mau muntah itu. Dan siwaknya masih di dalam mulutnya Nabi. Maksudnya Nabi itu juga siwakan, menggosok gigi, kalau sekarang pakai sikat gigi. Kalau itu kayu siwak digigiti apa pucuknya sehingga lembut, terus tinggu gosok gigi-gigi gitu ya. Dan itu ada kefadolannya sendiri. 107. Hadatsana
Hadasana Utsman qala Utsman hadasna Jarir an Mansur an Nabi Wa'il an Hudzaifah qala berkata siapa Hudzaifah, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qoma ketika berdiri siapa Nabi minalail dari malam ya susu maka menggosok siapa Nabi fahu pada lesannya Nabi mulutnya Nabi bisiwaki dengan siwak. Tadi Nabi itu ketika berdiri lail waktu sholat lail, sebelum sholat lail Nabi menggosok mulutnya dengan siwak. Kalau sekarang ya sikat gigi itu ya, sikatan. Dikhatamkan kitabul wudhu ya. Babu daf'is siwaki, bab memberikan siwak ilal akbar pada yang lebih tua. Nomor hadis 108. Waqala dan berkata siapa fan hadatsana Sakhr banu Juwairiyah an-Nafi' an Ibni Umar. Ana Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi Aroni melihat ni padaku atasawaku siwakan aku bisiwakin dengan siwak. Faja maka datang ni padaku siapa rojulani dua orang laki-laki. Ahaduma salah satu keduanya iku akbaru lebih tua minal akhor dibanding yang lain. Di aroni melihat aku ni padaku maksudnya ngawai dewi. Ngawai dewi itu. Dirinya Nabi melihat pada dirinya Nabi. Nabi melihat pada dirinya Nabi. Aku sedang siwakan. Datanglah dua orang laki-laki. Salah satu dari keduanya itu lebih tua dibanding yang lain. Hanawal itu maka memberikan aku asiwaka pada siwak al-asgoro yang lebih kecil minhuma dari keduanya. Wah, siwaknya ini tak berikan yang paling lebih kecil dari keduanya. Fakila maka dikatakan li padaku Nabi kabir yang lebih tua. Fatafa'tu maka memberikan aku Nabi pada siwak ilal akbar pada yang lebih tua minhuma dibanding minhuma dari keduanya. Qala Abu Abdillah ihtasarahu meringkas pada hadis siapa Nuaim an Ibni Mubarak an Usama an Nafi an Ibni Umar. Nabi menceritakan dirinya sendiri itu. Aku itu sedang siwakan. Datanglah dua orang laki-laki, salah satunya lebih tua dibanding yang lain. Maka akan aku berikan siwak itu kepada yang lebih kecil, yang muda. Tapi dikatakan yang besar, kabir. Maksudnya ya sing gede sik. Maka aku berikanlah siwak itu kepada yang lebih besar dari keduanya. Babu fadliman bab keutamanya orang. Bata yang menginap. Menginap itu ya tidur itu. Alal wudu atas wudu. Jadi ketika mau tidur berwudu itu ada keutamaannya apa? Nomor hadis 109. Hadatsana Muhammad bin Muqatil qala berkata siapa Muhammad ahbarana Abdullah qala Abdullah ahbarana Sufyan an Mansur an Sa'd bin Ubaidah anil Bara bin Azib qala berkata siapa Bara qala berkata li padaku siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam
Idza taita ketika datang engkau, madjaka tempat tidurmu, fatawaddo maka berwudulah. Wudu akan seperti wudu engkau lissolati untuk sholat. Sumastoji kemudian tidurlah. Ala sikika atas sisi engkau, ala aimani yang kanan. Sumakul kemudian berdoalah. Berdoalah. Allahumma ya Allah aslamtu menyerah aku wajhi pada wajahku ilaika padamu. Wa wadatu dan meletakkan aku amri perkaraku ilaika padamu. Walja'tu dan mengungsikan aku dhahri pada punggungku ilaika padamu. Raubatan karena senang, warohbatan dan karena takut. Maksudnya senang itu mengharapkan pahala dari Allah, dan takut warohbatan takut pada siksa Allah, siksamu maksudnya. Ilaika padamu. La malja tidak ada tempat mengungsi. Wala manja dan tidak ada keselamatan minka dari engkau. Illa kecuali ilaika padamu, pada engkau. Allahumma ya Allah amantu iman aku. Bikitabika dengan kitabmu. Alladzi yang anjalta menurunkan engkau. Menurunkan engkau. Wa binabika dan dengan nabimu. Alladzi yang arsalta mengutus engkau. Mengutus engkau, titik. Fa'in muta maka jika mati engkau, min lailatika dari malam engkau yang tidur. Fa'anta maka engkau iku alal fitrati atas suci. Maksudnya ala suci itu atas Islam. Atas dalam keadaan Islam. Dinul Islam. Alal fitrahi ala dinul Islam. Waj'al hunna dan jadikanlah hunna kalimat iku akhirnya apa-apa. Tatakallamu yang berbicara engkau. Bi dengan ma. Maksudnya ya kalimat itu yang paling akhir engkau ucapkan. Setelah itu dah tidur. Di Nabi bersabda, ketika engkau datang ke tempat tidurmu, berwudulah seperti wudunya engkau untuk sholat. Kemudian tidurlah atas sisi sebelah kanan. Sebelah kanan miringanan gitu ya. Miringanan. Itu kalau miringanan itu organ-organ tubuh itu. Kan organ tubuh itu ada di kiri, hati, jantung. Gitu. Jantung itu di kiri ya. Itu tidak tertindih itu. Diselo. Kemudian berdoalah Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa wadha'tu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rogbatan wa rohbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Titik. Jadi sampai di situ. Jika engkau mati di malammu, maka engkau mati dalam keadaan Islam. Ala dinul Islam. Dan jadikanlah kalimat itu yang paling akhir engkau ucapkan. Setelah mengucapkan doa itu sudah tidur.
Qala berkata siapa Barok. Faradatuha maka mengulang-ulang aku pada doa ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagtu maka ketika sampai aku Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta Kultu berkata aku wa rasulika. Wa rasulika. Kan sampai itu. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Gitu toh. Tapi saya ulang sama Nabi. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta bi rasulika. Qala Nabi la wa nabiyyika alladzi arsalta. Jangan dirubah-rubah. Jangan rasulika wa rasulika alladzi arsalta. Karepean ngono ora wa nabiyyika alladzi arsalta karepe Barok dirubah wa rasulika alladzi arsalta. Oh tidak, jangan wa nabiyyika alladzi arsalta, enggak usah dirubah-rubah. Sudah itu contohnya Nabi begitu ya sudah. Enggak usah minteri atau minteri. Enggak usah dirubah ya sudah wal nabiyyika alladzi arsalta. Tuh. Jadi ya itu kalimat yang terakhir, jadikanlah kalimat itu kalimat yang terakhir. Dan setelah itu tidur. Tidur, begitu ya. Tuh, jadi nggak usah merubah-rubah contoh-contoh doanya Nabi ya. Ya, Nabinya berdoa begitu ya, begitu dipakai, begitu ya. Jangan usah dirubah-rubah. Kalau ingin doa bahasa Jawa ya monggo bahasa Jawa. Kalau sudah ada tuntunnya Nabi ya sudah itu dipakai. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.